Oke guys, ketemu kembali di kelas sekolah minggu remaja pemuda Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik. Ya, judulnya keluarga sebagai lembaga ilahi. Keluarga sebagai lembaga ilahi. Judulnya sih nggak menarik-menarik amat, tapi percaya isinya akan keren. Oke. Firman Tuhan ini kita pelajari, kita ambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai Kejadian 2 ayat yang 24. Saya nggak bacain terlalu panjang, kalian baca sendiri. Oke, tapi saya mau jelaskan gini. Apa sih keluarga ilahi? Nah, ini yang menarik. Kisah penciptaan dimulai ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama yang disebut Adam namanya ya. Tuhan menciptakan Adam. Nah, ketika Tuhan menciptakan bumi dan isinya di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, Tuhan selalu bilang pada akhirnya bilang gini, maka ia melihat bahwa semua itu baik. Kalian cek sendiri di Alkitab. Di ayat yang ke-6, di hari yang ke-6, ketika Tuhan menciptakan Adam, manusia yang pertama, Tuhan pun melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Kita percaya dan tahu bahwa apapun yang diciptakan Tuhan pasti baik, keren. Nah, tapi gini. Di Kejadian 2 ayat yang ke-18, ya saya bacain. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Yang tadinya Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia bilang baik, baik, dan baik. Tapi yang kali ini Tuhan bilang gini, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Nah, jadi intinya kalau manusia seorang diri saja itu nggak baik. Kalau pria seorang diri saja, nggak baik kata Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong bagi pria yang sepadan dengan pria tersebut. Nah, dalam bahasa aslinya penolong yang sepadan itu adalah Ezer Kanekdo. Ezer Kanekdo, dua kata. Ezer itu kalau kita lihat dari bahasa Asia artinya adalah seorang penolong, seorang pejuang, warrior. Ya, bahkan kalau di Alkitab kalau kita pelajari Ezer juga itu berbicara tentang pahlawan-pahlawan atau tentara-tentara yang memiliki satu kekuatan strong. Ya, Kanekdo arti awal katanya itu adalah neget. Ya, Kanekdo tersebut ada yang artinya sepadan. Sepadan itu bicara tentang kesetaraan, yang sama, yang cocok. Ya, Ezer Kanekdo adalah seorang pendamping, seorang penolong bagi pria tersebut, yaitu seorang wanita. Ini yang dahsyat, guys. Kita mau pelajari. Makanya kalau pria mau jadi baik, dia harus punya seorang penolong bagi dirinya. Gak bisa pria itu seorang diri saja. Nah, wanita adalah kita yang sering pria tahu, wanita itu kebanyakan biasanya yang disebut dengan makhluk yang lemah. Ya, pria sering kali bilang wanita-wanita itu lemah. Tapi Alkitab bilang sebaliknya, wanita adalah strong, Ezer, penolong, warrior. Kita kalau pelajari, hei para pria, jangan macam-macam sama wanita. Wanita itu jauh lebih kuat dari kalian. Kenapa wanita lebih kuat? Coba aja bawa dalam masalah. Wanita itu lebih tegar, lebih tangguh. Kalau kalian lihat keluarga kalian, ya, kalau papa kalian, orang tua kalian papa pergi 1 minggu, kalian tinggal dengan mama, cek kondisi anak-anak semua baik, rumah tangga semua baik, rumah tetap rapi, semua terjaga baik. Bener nggak? Balikin sekarang. Mama yang pergi seminggu, apa yang terjadi? Oh lala, saya nggak mau bicara, kalian pengalaman guys. Oke? Nah, ini membuktikan bahwa ternyata wanita adalah seorang penolong ciptakan Tuhan, makhluk yang kuat. Ya, lebih kuat dari pria. Pria cuma menang otot, wanita menang segalanya. Nah, jadi pria-pria jangan sombong. Hei, wanita juga hati-hati, jangan ngeces pria yang wanita ya. Wanita juga harus sadar keberadaannya bahwa Anda seorang penolong. You bukan perongrong. Wanita, hati-hati ya. Wanita tugasnya nolong pria. Nah, sekarang gini, dari kesadaran hal ini kita mau lihat. Saya mau tanya sekarang. Di dunia ini yang paling banyak masak makanan itu siapa? Di rumah-rumah, ya, di mana-mana. Yang paling banyak masak itu cowok atau cewek? Hello, cowok atau cewek? Cewek kan?
cewek. Tapi yang aneh, kenapa Master Chef semuanya cowok? Nah, kenapa Master Chef cowok semuanya? Pertanyaan berikutnya, kalau yang banyak kan ngejahit-jahit gimana? Yang banyak ngejahit, cowok atau cewek? Coba lihat pabrik-pabrik garment. Mungkin kalian juga ada yang punya pabrik garment. Coba cek, yang banyak ngejahit itu cowok atau cewek? Ternyata cewek paling banyak ngejahit. Bener nggak? Di dunia ini di mana-mana cewek paling banyak jahit-jahitan. Tapi jangan salah, yang kelas kakap, kelas dunia, semuanya cowok. Begitu pula makeup artis. Lihat, makeup artis. Dan. Hello, paling banyak cowok atau cewek? Cewek, tapi top-topnya kalian lihat di dunia ini. Yang paling banyak cewek kan? Topnya cowok. Kenapa cowok? Karena gini, pria memang ditargetkan oleh Tuhan, pria diciptakan sebagai seorang pemimpin sama Tuhan. Itu tidak bisa digoncangkan, itu tidak bisa digantikan. Kenapa? Karena memang Tuhan ciptakan pria sebagai seorang pemimpin, guys. Nah, wanita jadi seorang penolong, jadi sananya juga. Kalau kalian lihat, setiap pria yang berhasil di dunia ini, perhatiin, semua pria-pria hebat yang kalian lihat, pasti ada yang topang, pasti ada yang tolong. Ada seorang wanita hebat, ada seorang wanita kuat yang tolong, yang topang itu pria. Kenapa? Karena tanpa seorang wanita hebat di balik itu semua, seorang pria gak pernah bisa mencapai kemaksimalannya. Repot, guys. Makanya Tuhan menciptakan sepasang pria dan wanita untuk bisa bekerja sama. Perumpamaannya gini, seperti tangan kita. Kita punya dua tangan. Fungsi pria dan fungsi wanita sama-sama good, sama-sama baik. Dua-duanya berfungsi, tapi hilang salah satu, itu nggak beres fungsinya. Nggak bisa bekerja sama dengan baik. Itu kenapa makanya wanita dan pria diciptakan untuk bisa saling mengisi satu sama lain. Ya, jadi pelajaran hari ini, saya nggak akan banyak bahas di YouTube ini, nggak banyak. Nanti kita akan lanjut setelah ini di kelas Jimit. Kita akan ketemu Jimit, kita akan bahas jauh lebih dalam, jauh lebih asik, dan jauh lebih menarik tentang pria dan wanita ini. Ya bagaimana sih caranya kita cari pasangan? Gimana sih kita bisa tahu bahwa pasangan ini nih pilihan Tuhan buat saya, dan sebagainya. Oke guys, nanti kita akan jauh lebih belajar lebih baik, lebih banyak lagi. Siapkan pertanyaan kalian. Yuk kita join di kelas Jimit kita ya. Join di kelas Jimit kita yang akan ditulis di description di YouTube, oke? Di descriptionnya. Atau mungkin nanti kalau kalian mau, kalian juga bisa chat Koko Rocky ya, tanyain kelasnya apa sama dia. Ya, join ya, siapapun silakan join kelasnya ya. Tapi kelasnya hanya bisa diikuti pada jam-jam tertentu saja. Setelah itu tinggal nikmati rekaman. Kalau mau tahu lebih banyak, yuk join Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Oke, kalian boleh tinggalkan pesan kalian di YouTube ini. Ya, tulis, chat, kasih email kalian, biarkan kami kontak. Kasih line kalian, biarkan kami kontak. Oke guys, selamat mengikuti pelajaran yang lebih asik lagi di Google Meet kita. Oke, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kalian. Oke, ciao.